Siap. Waduh, komandanku. Oh, saya yang komandan ini. Ketemu. Terima kasih bisa diterima di sini. Waduh, ini kantor kecil ini mudah-mudahan Iya. bisa Ini ketemu bos laki-laki. Bosman kan bosnya laki-laki. Aduh. Ini dari Saya mudah dari Kerawang. Terus ke Kerawang ke SMP. ya. Ke SMP. Ya. SMP sekolah masa? Iya, sekolah. Oke. Motivasi guru, nemuin berbagai kasus yang harus diselesaikan. Oke. Kan saya ketemu di sekolah itu hanya satu pada mereka. Mana yang lebih dulu utama, akademik apa etika? Apa jawabannya? Iya, nggak bisa jawab. Etika dulu saya bilang, baru akademik. Betul. Negeri ini butuh etika. Akademik itu kan cuma tinggal baca aja. Bener. Gitu. Jadi Saya sengaja nemuin nih. kenapa bawa pasukan ini ceritanya? Oh, sengaja harus disampaikan, kan saya menemui orang yang akan menjadi orang yang diminta nasihatnya Ampun. di Pemprov Banjabar. Publik harus mengetahui yang dilarang oleh Kemenpan RB itu kan mengangkat staf ahli yang berbiaya, menimbulkan Betul. modal. Kalau yang relawan boleh dong. Amin. Nah, Itu kan yang Pak ya, penting. Pak Bosman nggak mungkin terima honor APBD. Pasti itu. Ya kan? Itu diskusi pertama yang kita bilang kita bukan mau minta APBD, bener nggak? Iya. Tapi kita gimana melipat tigakan APBD? Iya. Jadi kan ya walaupun nggak terlalu gede, 31 triliun. Ya kan lumayan kalau dikelola dengan baik. Gede itu. Iya. Gede banget itu. Bisa mendorong pertumbuhan. Bener. Karena kalau dipikir-pikir kemarin tuh pas ini udah boleh manggil Pak Gubernur belum ya? Kan belum dilantik gitu ya. Kang Deddy aja. Jadi kita mikir ya waktu di WA ngobrol gitu, mikir-mikir. Yang saya lihat pertama adalah kayaknya kita harus bisa ngalahin Singapura deh, bener nggak? Oh iya. Apa sih yang Jabar Nggak punya. nggak punya? Semuanya serba punya. Singapura tuh semuanya impor gitu kan? Iya. Tapi kenapa dia bisa segitu kaya gitu? Mhm. Ya udah kita langsung mengemas, oh kebayang udah begini nih. Nomor satu emang akhlak. Mhm. Karena kita lihat cerita pertama, saya ingat sahabat saya Pak Gita Wirjawan diskusi langsung sama Lee Kuan Yew waktu dia sudah nggak jadi Perdana Menteri. Nasihatnya adalah sahabat saya aja waktu korupsi saya kasih pistol di depannya suruh bunuh diri. Itu karena korupsi nggak boleh ada gitu. Yang kedua apa yang Vietnam lakukan, ini pagi teman saya udah 3 orang kali karena saya naikin di IG cerita tentang ormas yang mengganggu Itu. dan dia sudah pabrik dia pindah ke Vietnam. Ini orang Indonesia, pabrik dia pindah Vietnam, terus 2 investor dia nggak jadi ke Indonesia juga pindah ke Vietnam. Dia bilang, bro, lu ke Vietnam ya? Itu clear, nggak ada yang namanya ormas. Jadi dagang itu tenang, kata dia gitu. Oke. Saya bilang, bentar lagi Jabar clear, gue bilang gitu. Oh iya, kan salah satu problem yang muncul di Jabar hari ini adalah banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas. Satu, ngurusin pembebasan tanah. Betul. 2, ngurusin pembangunan pabrik. 3, ngurusin orang yang masuk kerja. 4, ngurusin limbah pabrik. 5, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Ya ampun. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi mereka terganggu, kan gitu loh. Nah, saya termasuk orang yang nanti itu saya bersedia pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat, agar mereka merasa tenang, tentram, untuk menjamin keamanan para investor, untuk menjamin karyawan tidak dipungutin duit ketika masuk, untuk menjamin infrastruktur tersedia, jalan darat, kereta api, pelabuhan, udara. Saya ingin itu, energinya dikerahin untuk itu, dan itu bisa menurut saya.
sangat bisa. Jadi kemarin saya cerita, nih kan rencananya itu tanggal 7 ya kita harusnya janjian itu. Jadi tanggal 8 tuh saya ke Jogja. Jadi saya bilang, kenapa tiket dari Bandung ke Jogja nggak ada ya? Kereta aja masih ke Cirebon dulu, saya bilang gitu. Ini ibu kota provinsi ini. Bayangin, terus besok saya ke Bali, dari Jogja ke Bali, terus Bali mau ke Bandung lagi. Nggak ada. Iya, ibu kota provinsi hari ini nggak bisa turun pesawat di Bandung, Pak. Atau yang terdekat deh. Yang terdekat ya ke Kertajati. Iya. Tapi kan pesawatnya Nggak banyak. Nggak ada. agak jarang. Nah itu Kertajati itu tantangan awal saya. Karena itu sudah dibangun dengan investasi 900 miliar per satu. Ya kurang lebih kalau digabung-gabung sih 7 triliun loh itu. Oh, iya? Dengan tanah ya, dengan tanah. Oh, sudah segitu? Ya kalau digabung-gabung ya dengan tanah segala macam bisa jadi segitu gitu loh kan. Dan itu biaya yang harus kita keluarkan dalam setiap tahun itu 50 miliar ya. 54 Hanya miliar untuk operasional. untuk operasional. Oke. Dan nggak ada komersialnya saat ini? Iya belum ngasilin. Oke. Nah kemudian juga Kertajati juga kan banknya harus distorin. Kan uang pinjaman. Iya. Kalau nggak distorin nanti macet asetnya kan yang diambil. Kalau kita Nah sarannya Bosman nih Kertajati gimana sih biar rame? Jadi saya tuh kemarin baru landing dari luar negeri dan saya cukup kaget Terminal 3 isinya umroh ikut ke sana. Nah, punten aja umroh itu kan yang berangkat satu yang nganter se-RT gitu kan. Iya. Begitu yang berangkat satu keluarga yang nganter satu kampung gitu. Jadi kumuh sekali. Jadi saya pikir aja kenapa nggak pindahin ke Kertajati aja seluruh haji umroh gitu. Jadi nggak gabung sama international landing dengan yang spiritual gitu. Nah sarannya apa buat Kertajati biar mengalami pertumbuhan biar bisa terbang dengan baik? Saya rasa kalau lihat 50 juta penduduk Jawa Barat ditambah separuh Jawa Tengah, maka Kertajati itu menjadi sebuah potensi untuk saat ini mungkin haji umroh dulu karena hampir 1 juta orang umroh setahun dari 2 provinsi ini, gitu kan. Terus ya haji, jadi buatin asrama haji untuk manasiknya ada di situ. Jadi asrama hajinya di Pondok Gede kan udah jelek sekali. Pindahin aja semuanya. Kalau begitu yang harus kita lakukan hari ini di perubahan anggaran tahun 2005 saya pimpin, udah deh saya bangun asrama haji di dekat Kertajati. Dan minta Departemen Agama memang. Asrama haji dan umroh agamanya lagi nggak punya duit. Makanya kan kita yang bangun. Asrama haji dan umrohnya kita bangun di dekat Kertajati ya. Itu solusi pertama. Kalau penerbangannya misalnya di luar penerbangan umroh, misalnya kita bantu diskon tiket. Masih berani. Itu yang dilakukan oleh semua Vietnam, Kamboja, Laos. Vietnam melakukan diskon tiket, mensubsidi tiket. Subsidi. Jadi kita tuh 1 juta bisa bolak-balik Vietnam. Jadi spend di sananya yang di trik itu yang kita harus lakukan. Taruhlah misalnya kalau penerbangan ke Bali misalnya kan, biar orang bisa lewat Kertajati, penerbangan kemari 1,5 juta. Subsidi. Kita udah deh kalau di Kertajati 1 juta. Bener. Orang pada naik situ ya? Orang naik situ. Bener itu. Terus kemudian ini bis. Nah, angkutan. Yang dari Bandung menuju Kertajati. Berapa jauh sih itu? Ya sekarang belum ada. Udah ada bisnya belum? Belum kan? 2 jam. 2 jam. Harus ada kayak damrinya. Iya, maksudnya kita siapin shuttle dari Bandung ke situ dengan waktu tempuh dibikin 1 jam nyampe. Bisa. Jadi kalau pesawatnya murah, shuttle-nya tepat waktu dan murah, pasti tumbuh. Maksudnya kita mau ke Bandung, ya landing Kertajati nggak ada masalah, ketimbang landing Jakarta. Sekarang itu dengan ditutupnya Husein, yang untung tuh Halim. Iya betul. Ada Wus. Betul. 40 menit di Bandung, ini Halim langsung berangkat. Walaupun bandaranya terbatas banget, orang nggak peduli dan rame terus. Nah kita kan punya IPTN kan punya, PTDI kan punya. Kenapa nggak itu digedein aja sekalian? Ya kalau digedein Husein berarti Kertajati mati.
Kalau Hussein ditutup, Kertajati tidak diurus, Kertajati mati, Hussein mati, Pak. Iya juga. Ya, saya kan pemimpin politik Iya, yang betul, nanti saya akan merumuskan mana yang terbaik. Betul. Ya kita taruh di meja dulu. Iya, taruh di meja dulu lah. Oh. Taruh di meja dulu.